Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita kembali belajar matematika. Materinya adalah tentang aturan kosinus. Bersama saya, Ibu Desi Ekawati SPD. Yuk kita belajar bareng-bareng untuk tahu apa itu aturan kosinus dan apa sih bedanya dengan aturan sinus yang sudah kita pelajari kemarin. Pertama, lihat dulu masalah ini ya. Kapal laut A dan B berlayar dari titik M pada waktu yang bersamaan. Kapal A berlayar dengan jurusan 3 angka 102 derajat dan kapal B berlayar dengan jurusan 3 angka 232 derajat. Jika kecepatan kapal A 30 km per jam dan kecepatan kapal B 45 km per jam, tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 3 jam. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari aturan kosinus ini, kalian akan bisa loh menyelesaikan permasalahan seperti ini. Kita lihat dulu yuk, seperti apa sih rumus aturan kosinus itu. Misalkan di sini ada segitiga sembarang ABC, kemudian A kecil adalah sisi di hadapan sudut A, B kecil adalah sisi di hadapan sudut B, dan C kecil adalah sisi di hadapan sudut C, maka bunyi aturan kosinus adalah A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Ini kalau akan dicari panjang sisi A. Kemudian B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B. Ini kalau akan dicari panjang sisi B. Lalu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Ini kalau akan ditentukan panjang sisi C. Kemudian di sini ada rumus perluasannya, yaitu cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dibagi 2 dikali B dikali C. Ini kalau akan dicari besar sudut A. Kemudian cos B sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dibagi 2 dikali A dikali C. Ini kalau akan ditentukan besar sudut B. Dan terakhir, cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 dibagi 2 dikali A dikali B. Ini kalau akan dicari besar sudut C. Untuk minggu ini kita hanya bahas aturan kosinus yang pertama ini ya. Sedangkan untuk perluasannya kita akan bahas minggu depan. Sekarang kita bahas dulu yuk dari mana sih rumus tadi berasal. Misalkan kita punya segitiga sembarang ABC. Lalu untuk panjang BC diwakili oleh A kecil, kemudian panjang AC diwakili oleh B kecil, dan panjang AB diwakili oleh C kecil. Kemudian kita buat di sini garis tinggi CR. Garis tingginya diwakili oleh panjangnya H. Kemudian perhatikan segitiga ACR terlebih dahulu, yaitu yang berwarna biru. Kalau kita mau menentukan nilai dari cos sudut A, maka kita harus bisa menentukan mana sisi samping dan sisi miring. Di sini AC atau B adalah sisi miringnya karena berada di hadapan sudut siku-siku R. Kemudian AR adalah sisi sampingnya karena dia berada di samping sudut A. Maka perbandingan cos A-nya adalah samping bagi miring, yaitu AR per B. Kita bisa lakukan kali silang supaya B-nya naik ke atas. Jadi B dikali cos A sama dengan AR adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, perhatikan segitiga CBR yang berwarna kuning. Kalau kita mau menentukan nilai dari cos sudut B, maka untuk BC atau A ini adalah sisi miringnya karena berada di hadapan sudut siku-siku R. Sementara RB adalah sisi sampingnya karena berada di samping sudut B. Maka perbandingan cosnya adalah samping bagi miring RB per A. Kita lakukan kali silang sehingga kita dapatkan A dikali cos B sama dengan RB adalah persamaan yang kedua. Nah, kita ingat kembali ya tentang teorema Pythagoras. Pada segitiga ACR, berdasarkan teorema Pythagoras, maka panjang dari B pangkat 2 itu sama dengan panjang H pangkat 2 ditambah dengan AR pangkat 2. Kalau kita mau cari panjang H-nya, maka kita buat persamaannya menjadi H pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang AR pangkat 2. Adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya pada segitiga CBR,
Berdasarkan teorema Pitagoras, maka panjang dari A pangkat 2 itu sama dengan H pangkat 2 ditambah dengan RB pangkat 2. Atau untuk mendapatkan H-nya, kita kurangkan A pangkat 2 dengan RB pangkat 2. Nah, ini adalah persamaan 4. Kalau kita substitusikan, maka kita punya persamaan baru, yaitu A pangkat 2 dikurang RB pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang AR pangkat 2. Selanjutnya, persamaan baru ini kita coba manfaatkan panjang RB, di mana RB ini adalah sepanjang C yang dikurang dengan AR. Kita substitusikan RB menjadi C dikurang AR. Nah, kalau dikuadratkan C dikurang AR, hasilnya menjadi ini, C pangkat 2 dikurang 2 dikali C dikali AR ditambah AR pangkat 2. Selanjutnya, kalau kita lepas kurungnya menjadi seperti ini, A pangkat 2 dikurang C pangkat 2 ditambah 2 dikali C dikali AR dikurang AR pangkat 2. Selanjutnya bisa kita coret AR pangkat 2-nya karena sama. Kemudian sisanya tinggal A pangkat 2 dikurang C pangkat 2 ditambah 2 dikali C dikali AR sama dengan B pangkat 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 6 ini. Persamaan 1 tadi adalah AR sama dengan B dikali cos A. Jadi kita substitusikan. Kemudian hasilnya menjadi A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. Ini adalah rumus aturan kosinus yang pertama. Nah, dengan menggunakan cara yang sama, dan jika kita sekarang memanfaatkan panjang AR, di mana panjang AR adalah sepanjang C dikurang dengan RB, lalu kita substitusikan ke AR yang ada di sini, maka kita dapatkan C dikurang RB pangkat 2. Nah, kalau kita kuadratkan menjadi ini, kemudian kita substitusi ke persamaan 2, yaitu A dikali cos B, maka kita mendapatkan persamaan ini. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali C dikali cos B adalah rumus aturan kosinus yang kedua. Dan dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan rumus aturan kosinus yang ketiga, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos C. Nah, sekarang kita sudah ada pada kesimpulan. Aturan kosinus adalah hubungan antara panjang sisi segitiga dan nilai kosinus dari salah satu sudut yang ada dalam segitiga tersebut. Misalkan kita punya segitiga sembarang di mana A kecil, B kecil, dan C kecil adalah sisi di hadapan sudut masing-masing AB dan C, maka berlaku ketiga rumus aturan kosinus ini. Nah, ketiga rumus ini kita bisa gunakan untuk menentukan panjang sisi ketiga jika diketahui sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Misalkan kita punya ilustrasi seperti ini, kita punya segitiga sembarang yang diketahui besar sudut A-nya. Kemudian diketahui juga ada dua sisi yang mengapit sudut tersebut, yaitu B dan C. Maka kita bisa mendapatkan panjang A dengan menggunakan rumus aturan kosinus yang pertama. Atau misalkan kita punya segitiga sembarang yang diketahui besar sudut B-nya, kemudian diketahui juga dua sisi yang mengapit sudut B itu, yaitu A dan C, maka kita bisa mendapatkan panjang B dengan menggunakan rumus aturan kosinus yang kedua. Dan terakhir, misalkan ada segitiga sembarang yang diketahui besar sudut C-nya, kemudian diketahui juga ada dua sisi yang mengapit sudut C itu, maka kita bisa mendapatkan panjang C dengan menggunakan rumus aturan kosinus yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan di sini ada segitiga ABC dengan panjang A 6 cm, B 8 cm, dan besar sudut C 60 derajat. Panjang sisi C adalah, anak-anak, kita perlu menggambarkan segitiganya dulu agar kita tahu kondisi segitiganya seperti apa. Apakah kita bisa gunakan aturan kosinus di sini? Nah, ini adalah segitiganya. Kita tuliskan titik sudutnya, kemudian kita letakkan semua keterangan yang ada pada soal, yaitu A atau BC sepanjang 6, B atau AC sepanjang 8, dan sudut C adalah 60. Perhatikan bahwa di sini ada sudut yang
diapit oleh dua sisi sepanjang 6 dan 8. Maka kita bisa mendapatkan panjang C-nya dengan menggunakan aturan kosinus. Ini adalah rumusnya, atau kalian bisa langsung tulis 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60. Kemudian 6 pangkat 2-nya adalah 36, 8 pangkat 2 adalah 64, nilai cos 60 adalah setengah. Selanjutnya bisa kita coret 2 dan setengahnya karena sama-sama habis dibagi. Lalu hasil penjumlahan 36 dengan 64-nya menjadi 100. Lalu 6 dikali 8 itu adalah 48. Kita kurangkan hasilnya menjadi 52, dan 52 ini adalah C pangkat 2 ya. Untuk mendapatkan C-nya maka kita harus munculkan akar. Nah, 52 ini kebetulan bukan bilangan kuadrat, tapi bisa kita pecah menjadi perkalian dua bilangan, yang salah satunya bilangan kuadrat, yaitu perkalian 4 dengan 13. Sehingga akar dari 4 adalah 2, jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 13 cm. Selanjutnya kita punya contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 60 derajat, AB 16 cm, dan BC 10 cm. Panjang sisi AC adalah, yuk kita buat segitiganya dulu. Kemudian untuk titik sudut B-nya 60 di sini. Panjang AB-nya 16, panjang BC-nya 10. Perhatikan di sini ada sudut sebesar 60 yang diapit oleh sisi sepanjang 10 dan 16. Maka panjang AC-nya bisa kita cari pakai aturan kosinus. Ini rumusnya. Atau kalian bisa langsung tuliskan 16 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 dikurang 2 dikali 16 dikali 10 dikali cos 60. Selanjutnya cos 60 kita ganti dengan setengah. Kemudian 2 dengan setengahnya bisa kita coret. Hasil 16 pangkat 2 adalah 256, hasil 10 pangkat 2 adalah 100, dan hasil 16 dikali 10 adalah 160. Kita jumlahkan 256 dengan 100, hasilnya 356. Kita kurangkan dengan 160, hasilnya 196. Ini masih AC pangkat 2 ya. Jadi panjang AC-nya kita harus munculkan akar. Kebetulan 196 adalah bilangan kuadrat, jadi hasil akar dari 196 adalah 14 cm. Dan terakhir, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat, AB 4 cm, dan AC 7 cm. Panjang sisi BC adalah, kita buat dulu ya segitiganya. Kemudian kita letakkan semua keterangan yang ada pada soal, seperti sudut A 60, kemudian AB 4, dan AC 7. Perhatikan di sini ada sudut sebesar 60 yang diapit oleh sisi sepanjang 7 dan 4, maka untuk panjang BC-nya kita bisa dapatkan dengan aturan kosinus seperti ini. Atau bisa kalian langsung tulis 4 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikali 7 dikali cos 60. Cos 60 hasilnya setengah. Kemudian 4 pangkat 2 adalah 16, 7 pangkat 2 adalah 49, 4 dikali 7 adalah 28. Kita jumlahkan 16 dengan 49 hasilnya 65. Kita kurangkan 65 dengan 28 hasilnya 37. Ini adalah BC pangkat 2. Maka panjang BC-nya kita munculkan akar dari 37. Nah, 37 ini bukan bilangan kuadrat dan juga tidak bisa kita pecah menjadi perkalian dua bilangan. Jadi hasil akhirnya seperti ini aja, yaitu akar 37 cm. Nah, sekarang sudah di bagian tugas, kalian coba kerjakan ya 3 soal ini. Kalau kalian punya kendala, kalian boleh bertanya langsung sama ibu. Jangan lupa kalian tulis materi dan proses jawabannya di buku tulis, dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan menggunakan link quizzes yang akan ibu berikan melalui classroom ataupun email. Kalau kalian punya kendala, kalian boleh mengumpulkan tugasnya di sekolah pada saat kalian datang di jam pelajaran praktek. Demikian materi untuk minggu ini. Kalian pelajari dan coba kerjakan tugasnya dengan penuh semangat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ibu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.